bahas anime yang dibuat pakai AI bang. Ngapain kita ngebahas anime yang dibuat pakai AI? Kenapa kita nggak ngebahas anime yang bener-bener dibuat dengan cinta gitu, dengan passion? Karena menurutku instead of kita ngata-ngatain animasi AI, ya udah kalau nggak suka kita nggak usah nonton. Karena apa? Karena kalau kita nggak nonton, dia tahu salesnya jelek gitu kan, dan akhirnya nggak bikin lagi. Lebih baik kita kan ngebahas anime-anime yang bagus ya, kayak maksudnya animasi yang bagus. Dan Indonesia sendiri kalau kalian mau tahu, itu lagi ngeluarkan animasi yang bener-bener bagus. Sebagus apa? Bagus banget. Kalian tahu Jumbo nggak? Kalau misalnya kau belum tahu sama animasi Indonesia yang namanya Jumbo, kau kayaknya tinggal di Goa men. Kau kayaknya nggak pernah buka internet. Dan kalau misalnya kau nggak tahu Jumbo, aku merasa kayak kasihan sebenarnya. Dan aku berharap kau segera kesana dan menonton. Nah, jadi sekarang aku bakal ngomongin anime Jumbo tanpa nge-spoiler. Jadi aku cuma bakal nge-breakdown beberapa, kayak misalnya ada beberapa scene yang menurutku scene apa aja yang oke, habis itu apa aja bagusnya dan apa aja jeleknya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi Jumbo ini sebenarnya adalah animasi buatan dari Indonesia. Sutradaranya adalah seorang stand up komedian namanya Rian Adriadi. Kalau kau misalnya tahu Malam Minggu Miko, dia pemeran di situ juga. Dan iya, dia temannya Raditya Dika. Dan dia orang-orangan stand up, temannya Panji. Intinya Rian emang adalah orang yang suka berkecimpung dalam dunia animasi, dan dia belajar animasi dari luar juga. Jadi kalau kau misalnya tanya ke aku apa yang bagus dari Jumbo, semuanya bagus. Semuanya bagus dari Jumbo. Aku bingung ya. Aku tuh selalu punya ekspektasi rendah terhadap animasi-animasi, terutama animasi Indonesia. Karena menurutku animasi di Indonesia ini industrinya stagnan dan gak kemana-mana. Coba kau ingat-ingat lagi deh, dalam 5 tahun ke belakang ada berapa animasi Indonesia yang muncul di bioskop? Dalam jangka waktu 5 tahun nyampe 10 gak? Kayaknya enggak, bahkan kurang dari itu. Nggak nyampe 5 bahkan. Aku ngerasa Jumbo ini adalah salah satu film animasi Indonesia yang bisa jadi percikan. Karena apa? Karena kalau kamu tahu Jumbo di hari ke-7 ini apa hari ke-8 setelah Jumbo tayang, mereka itu mendapatkan 1 juta penonton. To be fair, kalau mau misalnya cari kekurangannya, aku bisa ketemu beberapa kekurangan. Kayak misalnya Jumbo ini kan bocah ya, namanya Don, sebenarnya namanya Don, tapi aku bakal nyebut dia Dontol. Jadi si Dontol ini dia itu masih kecil. Dan ketika dia masih kecil itu, di awal-awal itu suaranya kayak berbisik-bisik tapi gak jelas. Artikulasinya kurang jelas. Cuma aku kebantu sama subtitle. Dan aku ngeliatnya subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi aku kayak, dia ngomong apa sih? Meskipun aku di bioskop ya, aku agak kurang jelas dia ngomong apa. Itu doang sih yang bener-bener aku ngerasa kayak kurang sih. Ceritanya sendiri sebenarnya ada beberapa bagian yang menurutku kurang sreg. Tapi overall, bagus. Ceritanya itu punya awal, perkenalannya bagus tentang apa, terus habis itu kayak resolusinya jelas, dan resolusinya tuh bener-bener ya udah selesai. Jadi aku nggak bisa banyak protes. Dan kalau kau mau ngelihat, orang-orang bakal bilang, oh gila animasinya selevel Disney. Bro, ini Jumbo ini adalah film animasi standar zaman sekarang tuh kayak gini anjing. Gua pribadi apresiasi sama Jumbo dan animasi lokal, tapi gua pribadi sadar diri dan umur gua nggak memungkinkan untuk nonton film anak-anak lagi. Aku setuju. Ceritanya apakah bisa dibilang untuk anak-anak? Most likely iya. Tapi aku nggak ngerasa ini cerita buat anak-anak doang. Orang-orang yang udah cukup umur pun atau cukup berumur maksudnya itu udah bisa nonton dan kayaknya bisa relate dan ngerti sama ceritanya. Aku kurang setuju sih sebenarnya kalau dibilang ini buat anak-anak. Sebenarnya ceritanya itu ada beberapa yang off, ada beberapa yang nggak masuk, kurang masuk aja gitu ke kepala. Bukan masalah magic atau masalah apa ya, cuma logiknya kurang masuk. Karena logiknya kurang masuk, aku ngerasa oh iya sih wajar sih film anak-anak. Biasanya kayak gitu. Terus salah satu alasan kenapa aku bilang animasinya Jumbo itu sangat-sangat menarik adalah storyboardnya. Sumpah demi apapun, kalau kau ngeliat storyboardnya, ini menurutku adalah salah satu storyboard paling kreatif. Ya maksudku di antara semua animasi di 5 tahun 10 tahun ke belakang di Indonesia, ya ini paling kreatif sih menurutku. Aku gak ngerasa ini jelek. Ini gak ada yang jelek di sini, men. Kreatif banget. Ada beberapa adegan, kayak misalnya ada satu adegan kegiatan mengejar bola, kegiatan waktu mereka lagi nyanyi, kegiatan lagi mereka apa gitu. Itu sequence-nya itu gak bikin bosen. Kegiatan mereka itu sangat bisa dan enak untuk diikuti. Aku ngerasa film Jumbo ini lebih bagus daripada film Ghibli. Kalian tahu gak sih film 3D-nya Ghibli tuh? Earwig and the Witch. Earwig and the Witch itu jelek banget. Dan aku ngerasa Jumbo itu jauh banget ada di atas anjir. Ini sampah anjir. Animasi Ghibli yang paling sampah tuh Earwig and the Witch. Tapi aku ngerasa setelah lihat Jumbo tuh jauh di atas, itu jauh lebih bagus. Kalau di Earwig
itu ada adegan kompilasi dia itu lagi kayak mau bikin ramuan. Adegan di situ di Earwing itu membosankan. Di sini di Jumbo itu kalau nggak salah seingatku ada 3 atau 4 sequence yang menunjukkan kegiatan mereka kayak kompilasi gitu, dan itu emang ya aku ngerasa nggak ngebosenin dan aku ngerasa dapat hype-nya dengan lagunya, dengan environment-nya, pewarnaannya itu kayak ya enak lah buat diikutin. Yang ku suka juga dari Jumbo secara animasi adalah karakter mereka tuh sangat-sangat ekspresif. Dari gerakan sampai mukanya, muka karakter mereka tuh ekspresif banget. Gerakan alisnya, gerakan matanya, gerakan mulutnya itu bener-bener ekspresif. Terus habis itu juga acting karakternya, gerakannya juga itu bener-bener iya mantap. Kurangnya film Jumbo menurut Ane dari banyaknya scene komedi yang kurang kena sama Ane, kecuali pas Jumbo nanyain gimana pakai alatnya sama villain. Nah itu aku ketawa juga pas itu tuh, yang dia nanya ini gimana cara pakainya gitu. Dia nanya ke villain gitu. Ada minusnya nggak Bang Jumbo? Ada. Ya itu tadi salah satunya, komedinya kurang sih. Cuma kalau misalnya kau mungkin bukan orang tua banget yang udah biasa ngeliat komedi yang keras ya mungkin kau nggak bakal ketawa. Kalau ngomongin ekspresi lagi, ekspresi karakter, ada satu ekspresi yang bener-bener aku suka dan aku kayak ngelihatnya what the hell, bagus banget gitu. Waktu pertama kali Dontol dibikinin musik sama mamanya. Habis itu ada yang bagus di sini, ada efek-efek partikel. Efek partikelnya juga cukup oke menurutku. Waktu mereka di panggung sama waktu mereka latihan atau waktu mereka pertama kali encounter sesuatu gitu. Oh, satu sekuen yang menurutku cukup bagus adalah waktu time lapse mamanya Dontol bikin lagu. Itu menurutku oke banget. Kameranya fokus ke mamanya di tengah gitu, terus muter ngeliatkan kegiatan apa aja yang ada di sampingnya, dan itu nggak ngebosenin. Nice, itu keren lah pokoknya. Sisanya yang ku benci itu adalah Dontol. Aku nggak suka sama karakter Dontol. In general, aku begitu nonton aku emosi sendiri ngeliat ini orang Aku dalam di bioskop tuh aku ngomong pokoknya aku waktu nonton itu kayak Dontol lagi gitu. Cuma aku mikirnya kayak jangan-jangan karakter Don ini adalah gambaran dari Rian itu sendiri. Kayak Rian itu merepresentasikan dirinya sebagai Don. Rian ini sutradaranya. Karena seingatku ya, aku lupa, tapi intinya mamanya Rian itu meninggal. Dan seingatku juga itu lagi proses pembuatan filmnya apa enggak gitu. Dan yang ku notice adalah Rian pada saat terakhir kali aku nonton dia di podcast atau di mana gitu, seingatku kayak Rian itu menjadi orang yang sangat-sangat religius. Dan ketika aku ngelihat Dontol di akhir-akhir, Dontol tuh menyisipkan sedikit pesan religius. Terus aku kayak jangan-jangan si Don ini adalah gambaran dari Rian. Itu dalam kepalaku ya, dan aku agak ngerasa gak enak gitu. Dan menurutku ini kalaupun misalnya bener ini adalah gambaran dari ceritanya Rian ya, aku ngerasa kalau ini hadiah terbaik yang Rian bisa kasih untuk orang-orang bisa tahu siapa mamanya dan mengingat mamanya. Bang, undang Bang Rian di Clean Sound kalau bisa bakal diundang, sumpah demi apapun. Sumpah ya, aku ngeliat Jumbo tuh bener-bener ini potensi banget. Seharusnya mulai sekarang orang-orang PH itu kayak mikirnya kayak gini. Maksudnya production house atau siapapun yang bikin film itu berani untuk invest ke animasi. Meskipun returnnya lama dalam waktu kayak 5 tahun, kayak ya 5 tahun gitu kan. Kan ini film 5 tahun. Tapi setidaknya IP dari Don ini bisa dijual kemana-mana. Sebenarnya potensinya banyak untuk animasi Indonesia. Dan bener menurutku Jumbo ini adalah salah satu yang bisa jadi api untuk industri kita lah, untuk industri animasi yang kita cintai ini lah. Tapi kan ini kan Jumbo, kita udah selesai nih Jumbo nih, ya kan? Aku tuh sebenarnya masih mempertanyakan, Kancil apa kabar? Seingatku dia juga bikin Kancil, tapi jadi nggak tuh? Nah aku kepo banget. 5 tahun gua denger sih sering diselipin di setiap interview. Ya itu 5 tahun kan produksinya. Produksi anime 5 tahun tuh ya cukup sebenarnya. Dibilang kelamaan ya bisa jadi, cuma enggak juga. Jadi overall menurutku Jumbo ini secara animasi dan cerita, Jumbo itu udah memenuhi segala macam aspek yang cukup untuk bisa dibilang kayak dia itu adalah salah satu animasi bagus banget. Bukan KKM, kualifikasinya sudah sangat cukup. Dibilang bagus sih bagus. Ceritanya slice of life. Apa sih yang bisa bikin orang gak bosen nonton cerita slice of life? Musik. Habis itu apalagi? Ekspresi karakter. Gimana cara karakternya berekspresi, ekspresi muka sama ekspresi gerakannya. Terus habis itu gimana cara mereka bisa bikin storyboard yang gak bikin orang bosen. Udah, tiga itu udah cukup tuh. Sudah selesai gitu kan. Bagus, udah bagus. Aspek minimalnya udah tercukupi semua.
dan melebihi. Betul, konsep supernaturalnya bisa dikembangkan lebih jauh. Tapi kalau misalnya kita mau ngeliat pasarnya, takutnya nanti buat bocah-bocah yang nonton atau anak di bawah umur kayak SMP, SMA gitu, takutnya kayak nggak nyambung. Mereka nggak nangkep. Kalau naik aku animasi yang bagus, kalau aku pribadi ngenilai animasi bagus itu nggak ngebosenin aja, sesimpel itu. Maksudnya nggak ngebosenin tuh gimana? Dari storyboardnya dulu deh. Kira-kira apa sih yang mau mereka tunjukin? Terus habis itu kalau udah ada storyboardnya nih, ada satu scene gitu kan, sama scene kedua, scene ketiga udah ada nih gitu kan, jelas nih visionnya mau kemana nih. Habis itu ngeliatin gimana cara mereka menganimasiinnya, gimana approach animasinya. Nih ya, kalau misalnya kau masih nggak percaya Jumbo itu sebagus apa, kemarin aku ketemu sama Anomali, aku nanya-nanya dong, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Gimana film Jumbo, bagus nggak? Bentar dulu. Ini tiba-tiba banget ya. Aku cuma perlu bilang bagus. Ya terserah, gimana komentarnya? Bagus, animasinya bagus, ceritanya bagus. Terus? Bikin nangis berkali-kali. Emang kok nangis? Nangis dikit. Nangis dikit. Oh, no. Bagian? Spoiler dong kalau di luar. Kasih tahu aja bagian mana di menit. Adele nangis nonton Jumbo. Ada satu scene yang menurutku seharusnya cukup emosional. Cuma aku ketawa. Terus aku ngelihat sebelahku. Ini mbak-mbak di sebelahku kayaknya sedih. Terus aku lihat sebelah juga. Ini mbak-mbak juga sedih gitu kan. Aku gak nangis. Pokoknya aku gak nangis. Ada satu adegan. Ini spoiler ya. Jadi kayak kau bisa skip lah beberapa detik ke depan. Jadi kurang lebih tokoh yang namanya Mary sama Dontol. Di sini kan ada dua nih. Si Dontol itu menceritakan ke Mary kenapa orang tuanya meninggal. Jadi si Dontol itu ceritanya kayak gini. Orang tua aku itu ngejar kereta, lagi hujan, telat. Kurang lebih kayak gitu. Gimana ya, intinya aku kurang lebih tuh berpikir kayak pas dialog itu muncul, aku tuh mikir kayak ya iyalah anjing, orang tuamu ketinggalan kereta, orang mereka kecelakaan terus meninggal. Nah aku ketawa karena itu. Tapi kayaknya yang lain enggak. Aku tuh kepalang benci sama si Dontol gitu. Jadi kayak gak nangis. Ya pokoknya aku rekomen lah buat nonton Jumbo lah. Kau kalau mau nonton silakan nonton mumpung ada di bioskop. Kita nggak tahu nih kapan munculnya di OTT, di streaming service yang lain-lain. Cuma kayak gitu. Tapi kata aja kok gampang nangis. Betul, aku gampang nangis. Cuma aku tuh kepalang benci sama Don. Aku emang sensi aja karena Medon. Kayak Dontol gitu kan. Ini Dontol yang aku maksud bukan Dontol Adit Sopojaro ya, beda. Ini Dontol lain. Menurutku Don ini salah satu karakter yang oke. Aku nggak bilang karakternya jelek, cuma aku nggak suka aja sama karakternya. Dan ya udah itu aja dulu lah kalau ngomongin Jumbo. Saranku nonton mumpung masih ada di bioskop. Pokoknya gini, animasi Indonesia kalau bagus itu pasti ku omongin. Kalau jelek itu pasti nggak ku omongin. Ada dua kemungkinan kenapa aku nggak ngomongin animasi Indonesia. Pertama bisa jadi karena jelek. Kedua bisa jadi karena aku nggak tahu. Dua itu doang alasannya. Kalau misalnya di luar Indonesia berani aku kata-katain. Kalau yang dalam Indonesia aku nggak berani ngata-ngatain. Karena apa? Karena sebenarnya aku takut sama